Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat adalah ibadah yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kepada kaum muslim untuk dikerjakan. Supaya salat yang dilaksanakan sah dan diterima olehnya, maka hendaklah memperhatikan sejumlah hal yang mampu membatalkan salat. Apa saja? Salat yang harus dilaksanakan umat Islam adalah salat 5 waktu yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban salat disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perjalanan Isra Mi'raj beliau. Anas bin Malik menceritakan, salat diwajibkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau diangkat pada malam Isra, yaitu sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi hingga mencapai 5 kali. Lalu dipanggillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, sungguh perkataanku tidak bisa diganti-ganti. Dengan 5 waktu sholat ini, kamu mendapat 50." Hadis Syahih. Wajibnya sholat terbukti dari sejumlah ayat dalam Al-Quran yang banyak menyebutkan tentangnya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Ibadah sholat juga termasuk dalam rukun pilar Islam yang 5. Itu juga yang membuktikan bahwa sholat menjadi salah satu kewajiban yang mesti ditunaikan. Sholat juga disebutkan sebagai tiang agama dan agama mampu tegak karenanya. Sehingga apabila sholat tidak dilaksanakan maka rusaklah agama seseorang. Sholat pula menjadi ibadah pertama yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Sholat juga menjadi ibadah pertama yang akan dihitung dari diri seseorang di hari kiamat kelak. Diriwayatkan Abdullah bin Kar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik maka seluruh amalnya akan baik. Jika sholatnya rusak maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis Syahih. Dengan kewajiban sholat yang berlaku bagi kaum muslim ini, tentunya kita tak ingin sholat kita batal dan tidak sah. Untuk itu ada baiknya bagi muslim untuk memperhatikan hal-hal yang membatalkan sholat. Lantas apa saja? Sholat menyebutkan terdapat banyak perkara yang bisa membatalkan sholat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, murtad. Murtad atau keluar dari Islam menjadi pembatal sholat karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah beragama Islam. Demikian orang yang status keislamannya lepas maka otomatis sholatnya batal. Yang kedua, gila. Menjadi gila atau hilangnya akal sehat juga menjadi hal yang membatalkan sholat. Lantaran di antara syarat sah sholat yakni berakal, maka tidak sah bila salat dilakukan oleh orang gila atau orang yang kehilangan akalnya. Yang ketiga, belum masuk waktu salat. Salat tidak sah jika dilakukan sebelum waktunya. Maka jika seseorang sedang salat tanpa mengetahui waktunya dan di tengah salat baru masuk waktu, maka salatnya itu langsung batal. Yang keempat, terkena najis. Suci dari najis menjadi salah satu syarat sah salat, sehingga tak sah sholat seseorang apabila di bajunya, di badannya, atau pada tempat sholatnya terkena najis. Yang kelima, berhadas kecil. Tak hanya najis, sholat pun mesti suci dari hadas baik besar maupun kecil. Apabila muslim berhadas kecil disengaja atau tidak, maka batal sholatnya. Hadas kecil di sini berupa keluarnya sesuatu melalui kemaluan seperti air kencing, mani, wadi, madhi, kotoran hingga kentut. Semua hal yang keluar dari dua lubang kubul dan dubur membuat batal sholat seseorang. Yang keenam, berhadas besar. Terkena atau mengalami hadas besar juga dapat membatalkan salat seseorang. Yang termasuk hadas besar adalah keluar air mani, bersetubuhan, meninggal dunia, haid, nifas, dan melahirkan. Yang ketujuh, terbukanya aurat secara sengaja. Bila aurat terbuka dalam waktu lama maka membuat sholatnya batal. Jika aurat terbuka dalam waktu sekilas dan langsung ditutup kembali, Imam Syafi'i dan Hambali katakan tidak menjadi batal sholat. Sementara Malikiyah berpendapat secepat apapun aurat yang terbuka ditutup, maka sholatnya tetap batal. Yang kedelapan, bergeser dari arah kiblat.
Muslim yang sholat serta melakukan gerakan badan yang membuat arah sholatnya bergeser hingga membelakangi kiblat, maka sholatnya batal dengan sendirinya. Yang kesembilan, kehilangan niat. Orang yang sholat kemudian tiba-tiba niatnya berubah, maka sholatnya langsung batal. Yang dimaksud berubah niat pula, bila terbesit niat untuk menghentikan sholat yang sedang dilakukan di dalam hati, maka pada saat itu sholatnya batal sebab niatnya telah rusak. Yang ke-10, tidak membaca surat Al-Fatihah. Para ulama sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah termasuk dari rukun sholat, sehingga muslim yang secara sengaja maupun lupa untuk tidak membacanya maka sholatnya tidak sah. Yang ke-11, meninggalkan rukun sholat lainnya. Berikut yang termasuk rukun sholat: berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca lafal tasyahud akhir, membaca sholawat pada tasyahud akhir, mengucap salam pertama, tertib dan tumakninah. Jika rukun-rukun ini tertinggal atau tidak dikerjakan, bahkan salah satunya saja, maka sholat seseorang menjadi tidak sah. Yang ke-12, tertawa. Jumhur ulama menyepakati orang yang tertawa dalam sholatnya maka batal sholat orang tersebut. Yang ke-13, mengucap salam dan menjawabnya. Meski mengucapkan salam adalah sunnah dan menjawabnya wajib, tetapi tidak boleh dilakukan ketika sedang sholat, karena dalam sholat salam merupakan berada di akhir sebagai penutup, sehingga bila penutup salam itu dilakukan maka selesai sholat itu batal. Yang ke-14, membaca sholawat. Membaca sholawat ketika mendengar nama Nabi SAW memang sunnah, tetapi jika dalam sholat, sholawat itu diucapkan padahal bukan bagian dari ayat Al-Quran dan bacaan tasyahud, maka membatalkan sholat seseorang. Juga yang ucapan yang membatalkan sholat yaitu mendoakan orang bersin saat sedang sholat, mengucapkan lafal Shadaqallahul Azim, mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hingga mengeluarkan suara tanpa arti. Yang ke-15, bergerak di luar gerakan sholat. Ulama menyepakati bahwa gerakan sholat yang dilakukan berulang mampu membatalkan sholat. Para ulama berbeda pendapat terkait batasan gerakan yang membatalkan sholat ini. Madhab Hanafi dan Maliki berpandangan gerakan yang banyaknya yang dapat membuat sholat menjadi batal, sementara mazhab Syafi'i dan Hambali berstandar pada al-ur, kebiasaan masyarakat. Jika suatu gerakan dalam sholat dianggap sudah keluar dari konteks sholat menurut kebiasaan masyarakat, maka sholatnya batal. Yang ke-16, makan dan minum. Ditetapkan oleh ulama bahwa makan dan minum selagi sholat mampu membatalkan sholat seseorang, meskipun orang itu menelan makanan dan minuman dalam jumlah yang sedikit atau kecil, tetap membuat sholat tidak sah. Yang ke-17, mendahului imam dalam sholat berjamaah. Seseorang makmum melakukan gerakan sholat yang mendahului imam, maka membuat sholatnya batal, seperti bangun dari sujud lebih dahulu dari imam. Yang ke-18, tersedianya air bagi orang yang tayamum. Tayamum menjadi alternatif atau ruksyah, keringanan apabila tidak mendapatkan air untuk berwudu. Namun jika seseorang telah bertayamum untuk sholat, kemudian air tersedia di tengah pelaksanaan sholatnya, maka saat itu sholatnya batal, lantaran halangan bersuci dengan air sudah tidak ada lagi, sehingga ia harus berwudu dan mengulangi sholatnya. Demikian 18 hal yang membatalkan sholat. Jangan lupa diperhatikan agar ibadah sholat kita sah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.